Shalom Church, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ ambassadors. Di episode kali ini, kita akan berbincang dengan Ko Albert yang dulu juga sudah pernah mengisi story time-nya di Cultivated Podcast. Nah, sebelumnya, buat kalian yang punya pertanyaan apapun sekitar Kristiani, kalian bisa kunjungi Instagramnya Cultivated Podcast, dan di sana bakal ada link yang dimana linknya akan mengarahkan kalian ke Google Form. Jadi kalian bebas bisa menanyakan apa saja pertanyaan, dan mungkin di episode berikutnya pertanyaan kalian lah yang akan kita discuss. Nah, untuk episode kali ini, kita akan membahas tentang doa. Nah, kita sudah ada bintang tamu hari ini, yaitu Ko Albert. Ko, aku mau membacakan salah satu pertanyaan yang kita dapat dari Google Form, yaitu ada orang bilang doa itu harus spesifik. Dan mengapa kita harus doa secara spesifik kalau Tuhan sudah mengerti atau Tuhan sudah tahu sebenarnya isi hati kita sampai yang paling dalam? Apakah berdoa secara spesifik itu biblical? Apakah boleh sebenarnya kita berdoa agar keinginan kita dikabulkan? Aku jawab dari tengah dulu. Apakah boleh nih kita berdoa agar keinginan kita dikabulkan? Kalau kamu tahu keinginan kamu nggak dikabulkan, kamu tahu keinginan kamu nggak akan dikabulkan, ngapain kamu berdoa? Betul? Ya, ngapain kamu request ya? Dalam hal ini kita berdoa request karena itu kan keinginan ya. Maksudnya itu kan request gitu loh. But you have to know gitu loh. Kalau misalnya kamu tahu kamu request sesuatu yang nggak benar, and it's not really written in the Bible. I request, for example ya, kasih ekstrim contoh. Aku berdoa biar aku khawatir terus. Are you sure that it will be actually it's correct and itu akan dikabulkan? Dan nggak akan ada yang berdoa seperti itu kan? So prayer ya mesti berdoa. Apakah boleh berdoa agar keinginan kita dikabulkan? Bukannya boleh, karena kamu kalau tahu itu nggak akan dikabulkan, kalau kamu tahu itu actually asking sesuatu yang nggak benar, ya kamu juga udah tahu kalau kamu nggak perlu berdoa untuk hal itu gitu loh. Ini aku ngomong dalam konteks requesting ya. Tapi remember, prayer is not about requesting. Prayer bukan cuman hanya minta. Dan mungkin ini pertanyaannya kayaknya around request ya. Karena prayer jauh lebih daripada itu, di mana prayer bukan cuma request gitu loh. Bahkan kalau kita berdoa dari Tuhan Yesus, doanya Tuhan Yesus sendiri di Taman Eden kan dia bilang kalau boleh lakukan cawan ini daripada aku gitu loh. Dia juga minta gitu, kalau bisa dia nih nggak pergi ke salib nih, kalau bisa nih. Saat itu kan dia berdoa kan sampai peluhnya itu seperti keluar seperti darah kan. Ya Tuhan Yesus bilang kan, kalau boleh Bapakku lalukan cawan ini daripada aku gitu loh. Itu Tuhan Yesus, doanya Tuhan Yesus saat di Garden of Eden. Aku tadi bilang Garden of Eden, the Garden of Gethsemane gitu. Taman Getsemani saat itu gitu, di mana murid-muridnya tidur. Nah, kita tahu lah cerita itu mungkin ya. Dan doa itu apakah harus spesifik gitu loh? Ya firman Tuhan bilang gitu loh, kalau kamu pray you shall not be like the hypocrites. Di Matthew chapter 6 verse 5 dia bilang kan, karena mereka tuh pray di depan synagogues, standing in the front of synagogues on the corner of the streets, and they may be seen others. Surely I say to you, they have their reward. Dia tahu itu berdoa itu sebenarnya buat nunjukin dia punya pride ya, sebenarnya kan gitu. Jadi apakah orang bilang doa harus spesifik? Apakah itu biblical? Iya, itu biblical gitu. Kita tahu di Matthew chapter 6 verse 7. But when you pray, you do not use a vain repetition as the heathen do, for they think that they will be heard for their many words. Jadi kalau bertele-tele dengan kata-kata yang banyak, nggak spesifik, aku maunya ini loh, itu mah merengek dalam tanda kutip gitu loh. Karena it's more important kalau kita tuh spesifik, kalau kita tuh tahu apa yang kita mau. Kalau kamu mengulang-ulang, aku tuh mau ini, itu bukan jadi doa, itu namanya jadi mantra gitu loh. Itu malah jadi mantra gitu ya, bukannya doa. Tapi doa itu kita harus spesifik. Aku kasih sharing aja gampang juga jadi pengalaman aku sebagai orang tua gitu loh. Aku punya anak, dan itu anakku udah mulai bisa ngomong, udah bawel, tapi dia udah bisa minta gitu loh, Dad, I want this, I want that, I want this gitu loh. Dia selalu minta. Dan dia kalau dia kemana-mana mintanya, kan dia nggak bilang, oh my dad, the beautiful dad in the world, the most handsome dad in the world. Can I ask, as you know that the situation is so difficult, I need a new shoes. For a new shoes aja dia minta begitu. Bener nggak? Coba kamu pikirin sebagai dad. Aku bilang,
apakah Anda salah makan obat? Aku akan pikirkan, aku kan mungkin bawa dia, aku akan tanya istriku bilang, dia salah makan obat? Kan enggak. Dia cuma bilang, Dad, I want my shoes, I need my new shoes. Why my shoes is broken? Look at this shoes is already broken. Dia ngomong apa adanya, with her pure heart. Ya, lalu aku beliin atau enggak, that's up to me, bener nggak? Betul. Sama. Kalau coba kita bilang, oh Tuhanku, Allah semesta alam, kan banyak tuh orang itu kayaknya kelihatannya mungkin keren gitu ya, kelihatannya keren. No man, it's not cool gitu loh. Karena apa yang ada di hati kamu ya, kalau minta Tuhan, aku tuh begini, keadaanku seperti ini. I need your help, assistance, because He is our King, but He is also our friend. And He is also our Father. Makanya dia kan, itu kan Tuhan itu bukan cuma King gitu, sebagai raja. Dia sebagai raja yang berdaulat tentu, tapi dia juga sebagai Father, ayah kita. Ada nggak kamu coba bilang sama papi, oh papiku, ayahku yang tercinta, tolonglah aku ini, Anda papi tahu kan keadaan sudah sangat sulit. Ayolah papiku yang tercinta, kirimkanlah aku uang. Lihatlah situasi. Kan nggak pernah toh kamu bilang, Pi keadaannya seperti ini, Pi kita butuh uang segini, Pi untuk sekolah atau apa, bener nggak? Betul. Kan nggak ada yang kamu bilang kayak gitu. Coba kamu bikin, kamu cobain lah. Kira-kira reaksi papi seperti apa? Boleh kasih ke Ravelo komen itu. Ini loh reaksi. This is my dad's reaction saat aku bilang bertele-tele seperti itu gitu. Nah, itu bukan yang Tuhan, itu bukan doa yang benar. Aku pikir itu bukan, that's not how you supposed to pray gitu. Makanya itu supposed to be biblical. Nah, that's what actually the Bible also said in the Matthew chapter 6 verse 7. Banyaknya kata, for they think that they will be heard for their many words, but actually it's not. Apakah boleh berdoa, tadi kita dijawab itu, apakah itu biblical? Berdoa spesifik, tentu it's biblical. Nah, why pray when God knows everything? Nah, this is interesting. Betul. God already knows every single thing. Why we still need to pray? Praying is one of the characteristic that showing that we are actually depending on our God. We are depending on Him. Kalau kamu bilang kan Tuhan udah tahu, selalu di counter seperti ini. Aku sering kali, dan aku pun dulunya gitu. Tuhan kan udah tahu, ngapain gua minta, ngapain gua berdoa lagi. God knows everything. God can do everything. Why then I should pray? Why then I should ask? Well, then comes back again to your heart. Sometimes then it's actually our arrogance that talking on that. Dan bukan itu kesombongan kita sebenarnya sometimes, because like the other part is actually arrogant. It seems to be like, kayaknya enggak deh. Kan Tuhan tahu everything gitu loh. Actually the root is, this is my sharing ya, the root is actually arrogance. Kita bilang oh Tuhan tahu, sebenarnya we are not relying on God because we relying actually on ourselves. Kita tahu, kita bilangnya kayak gitu, but actually our heart saying that's fine, God can work through me, don't worry, rather than showing our surrender to our God. Itu bisa jadi ke satu, not all, tapi that can be. Second one, it's also God wants our connection. That's why praying is not about requesting, but praying is also not about demanding. When you request something, it is a request. Tuhan mau kabulin atau enggak, that's not your part to deal with. You can request. Learn from Jesus how he prayed in the Garden of Gethsemane. Dia bilang kalau boleh, lalu kancawan ini. Dia bilang Lord kalau boleh tolong ini aku nggak ke Kalvari, kalau boleh. Wow, Lord kalau boleh tolong aku dapat pekerjaan yang mungkin aku butuh ini. Tapi kalau tante kamu kalau boleh coba tolong beliin aku Ferrari, ya itu mikirlah gitu loh. Kadang tuh kita tuh putar balikin dan twist the word that much gitu loh, because we like that's the danger of the world itu, karena kita suka twist the word. Jadi itu yang lebih penting gitu. Dan balik lagi ke yang apakah Tuhan kan udah tahu everything. One is either you don't surrender to God, you don't care, atau you just lazy, males. Udahlah, Tuhan udah tahu ini, nggak usah ngomong lah. Tuhan udah tahu ini, gitu. Selalu jawabin gitu. Are you sure? Gitu, you have your God, gitu. Are you sure? Gitu loh, that it's your Father in heaven.
itu balik lagi mendingan tanya, ask ourselves when we actually don't pray, because pray is supposed to be our longing, and that's where our time when we spend with Him through the prayers, when we talk to each other. Coba orang gampang kan contohnya, orang pacaran baru nih jadian seminggu 2 minggu baru jadian, wah always call jam 3 pagi, selalu call jam 4 pagi, call, kamu udah makan belum, baru tahu ya kan, kamu sukanya apa, baru tahu ya kan, apa yang ditanya, bilang kamu udah makan belum, udah makan jam 3 pagi, udah makan lah, udah makan dinner, udah tahu gitu kan, tapi masih tanyain kan, why? Like you build relationship kan, it's a hot relationship, that's because it's a relationship. Cobalah ya nih ya, yang mungkin punya pasangan, tanya, coba baru pacaran tanya, nggak usah telepon, dia udah tahu ini, gue di rumah, coba kira-kira apa yang akan terjadi. Oh, kamu kok nggak perhatian sih sama aku? Cuma padahal tanyain doang, kamu udah makan atau belum? Bener kan? Padahal dia udah tahu. Padahal dia tahu kan? Ya udah coba aja kau bilang, kan kamu udah tahu, aku udah makan. Kan jam 12 malam, kan kamu udah tahu, aku udah have dinner. Then how do you feel? Same thing kan? Iya. Meskipun it's not about you already know everything or not, but it's showing how actually you build relationship gitu loh. Know everything or not is not the point, but it's about how you build the relationship. And when you request something, ya sudah. Mungkin pasanganmu itu juga udah tahu kok kamu nih sukanya makan kue tiaw. Ya sudah, kayaknya hari ini dia pasti makan kue tiaw. Ya sudah, or kamu akan kasih dia makan kue tiaw. Tapi sometimes you just like, that's a relationship that is needed. Aku nih mau makan kue tiaw. Yuk makan kue tiaw. And then like, ya sudah gitu. It's just a relationship. And then check our heart again saat kita bilang, oh dia udah tahu everything anyway, ya udah ngapain ngomong, ya cobalah itu kepada pasanganmu. Wah, iya, bakal Silakan. jadi trouble sih. Yeah, you can try, that's the same thing. Kok untuk pertanyaan penutup nih, pengen tahu kayak misalnya relate lagi ke masalah requesting nih kok, apakah salah kok kalau misalnya kita request sesuatu kepada Tuhan, terus Tuhan belum jawab, Tuhan belum berikan, terus kita request terus setiap hari. Contoh, Tuhan aku pengen dapat pacar tapi aku belum dapat pacar. Terus sampai berikutnya setiap hari aku berdoa sampai aku dapat pacar. Apakah itu salah kok? Itu salah atau enggak, comes back again to the word of God. Apa yang kamu minta gitu loh. Oke, pasangan hidup itu sesuatu yang harus kamu doakan. Dan itu strongly emang kamu harus pray. Dan kalau kamu belum dapat, ya sudah doakan itu terus gitu loh. Pray earnestly. But remember, pray earnestly bukan maksa. Tuhan, aku maunya begini ya, yang alisnya begini nih, punya eyelashesnya, pokoknya ya, bulu matanya pokoknya yang anti badai gitu, atau gimana, pokoknya yang gitu-gitu, yang cowok kan gitu kan, wah ini ya pipinya gini kayak artis Korea segala macam. You can praise that specific, but you're not demanding. Remember, request is not demanding, request is not whinging, and request is not holding God and to surrender. Pokoknya ya begini, kalau nggak dapet, aku keluar gereja, misalkan contoh kan, your start to nyandera Tuhan itu. Wah, itu you're now start to putting yourself above our God, and that's danger. Tapi kenapa enggak gitu? Pray earnestly gitu loh. You keep praying for that, then like wait for the promise of the Lord, and then you ask until you get, because I think berdoa jangan habis-habisnya gitu. It's not something wrong unless you know that like, oh aku nih mau dapat mobil Ferrari, ini aku berdoa, I know, kenapa, biar bisa keren dong, kece, ini kamu berdoain terus tiap hari itu, then I think you are praying for the wrong thing. Ya, karena di James juga bilang kan, James bilang, but maybe actually you wrong, you keep praying, but maybe actually you pray for the wrong thing. At the end of the day, then God is not gonna even actually gonna give to you, because you're asking for the wrong thing. Oke kok, thank you banget ya kok udah jadi salah satu bintang tamu di salah satu episode Deeply Rooted kita hari ini. Dan juga thank you kok tadi udah menjawab salah satu pertanyaan dari salah satu pendengar Cultivated Podcast kita, dimana kita hari ini sudah belajar bahwa requesting prayer itu boleh, tapi kita harus tahu juga apa yang kita request itu apakah itu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan juga bahwa kita dalam prayer itu bukan masalah kita meminta pada Tuhannya, but it is more into building a relationship with God. Thank you banget kok atas
waktunya. Sama-sama. Dan buat teman-teman yang semoga ini bisa memberkati para pendengar Cultivated Podcast, dan jika kalian mungkin merasa bahwa teman-teman kalian membutuhkan nih untuk mendengarkan episode kali ini, bisa kalian share. Kita ada di YouTube dan juga ada di Spotify. Dan juga bagi kalian yang mungkin mau kasih pertanyaan yang mungkin kalian pengen tahu jawabannya apa, bisa nih tinggal visit our Instagram dan nanti bakal ada link yang bisa kalian isi Google Form-nya. So thank you so much buat Ko Albert, dan buat teman-teman jangan lupa share dan juga like episode kita yang kali ini. See you in the next episode, church. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.